Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai. Baik, kita buka kitab terlebih dahulu. Kitab Abwaabul Faraj. Sebelum kita membahas pelajaran hari ini, anak-anak, kalian sudah tahu nggak kalau berdoa itu sebenarnya seperti kita ngobrol sama Allah loh. Kita bisa minta apa saja kepada Allah. Bisa cerita saat kita sedih, saat kita senang, atau ingin bersyukur. Nah, karena itu kita sedang ngobrol sama Allah. Tentu saja ada cara-cara yang baik doa kita sopan dan lebih didengar. Para ulama, yaitu orang-orang yang paham agama Islam, menemukan bahwa ada aturan-aturan atau tata cara yang baik saat kita berdoa. Mereka mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasul dan hadis-hadis Nabi dan buku-buku yang mengajarkan tentang agama Islam, sampai akhirnya mereka menemukan 10 cara agar doa kita menjadi lebih istimewa. Salah satu ulama yang menulis tentang tata cara ini adalah Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki dalam karangannya kitab Abwaabul Faraj. Beliau menulis di bukunya tentang 10 adab tata cara berdoa yang bisa kita lakukan supaya doa kita itu lebih disukai Allah. Yuk kita lihat satu persatu cara apa saja yang bisa membuat doa kita menjadi lebih baik. Yang pertama, berdoa di waktu yang spesial. Ketika berdoa, sebaiknya kita mensenangi, seperti hari Jumat, malam hari. Jadi anak-anak, jangan hanya berdoa di waktu biasa, lalu melupakan waktu-waktu istimewa. Misalnya, jangan merasa berdoa di malam hari, kadang merasa ngantuk. Kita bisa coba berdoa sebentar saja sebelum tidur. Yang kedua, berdoa di saat-saat yang khusus. Ada momen-momen tertentu yang baik untuk berdoa. Misalnya saat hujan turun, saat ketika sujud. Nah, jadi anak-anak, jangan menganggap remeh waktu-waktu yang tertentu atau melewatkan kesempatan di waktu-waktu itu. Misalnya saat sedang sujud, jangan terburu-buru menyelesaikan sholat tanpa berdoa terlebih dahulu. Yang ketiga anak-anak, menghadap ke arah kiblat dan mengangkat tangan. Saat berdoa, usahakan menghadap kiblat dan mengangkat tangan sebagai tanda sungguh-sungguh. Jadi, anak-anak jangan
berdoa sambil melakukan hal lain seperti bermain, melakukan hal-hal yang mengalihkan perhatian. Jangan juga malas menghadap kiblat jika memungkinkan. Yang keempat, berdoa dengan suara pelan, berdoa dengan suara lembut, menunjukkan sikap sopan dan rendah hati. Jadi anak-anak jangan berdoa dengan berteriak-teriak, "Ya Allah, ampunilah dosa kami." Nah, atau suara yang terlalu keras. Karena Allah itu sudah bisa mendengar kita. Jangan pula berdoa sambil teriak-teriak seperti saat sedang bermain. Yang kelima, menggunakan kata-kata yang sederhana. Cukup gunakan kata-kata yang mudah dipahami dan benar-benar menunjukkan apa yang kita inginkan. Yang tidak. Jadi, jangan menggunakan kata-kata yang terlalu sulit atau rumit. Tidak perlu memaksakan diri berdoa dengan kata-kata yang susah. Karena doa adalah tentang ketulusan hati, bukan tentang keindahan bahasa. Yang keenam, bersikap tenang dan rendah hati. Saat berdoa, penting untuk tenang dan tidak tergesa-gesa. Jadi, jangan berdoa dengan terburu-buru atau asal-asalan. Seperti misalnya berdoa sambil makan atau bermain. Berdoa itu sebaiknya dilakukan dengan serius dan penuh penghormatan. Yang ketujuh, berdoa dengan rutin. Gak cuma sekali-kali saja. Kita harus sering berdoa. Bukan hanya pas ada maunya. Jadi anak-anak, jangan hanya ingin sesuatu lalu lupa berdoa saat senang atau tidak ada keinginan khusus. Misalnya, jangan cuma berdoa kalau lagi sakit atau sedih saja. Ya, anak-anak. Yang kedelapan, berdoa dengan sungguh-sungguh dan kita akan lebih tulus kalau kita serius dan bersungguh-sungguh. Jadi anak-anak, jangan berdoa asal-asalan atau hanya mengucapkan kata-kata tanpa perasaan. Dan jangan hanya menghafal tanpa benar-benar memang memahami apa yang diucapkan. Allah lebih menyukai doa yang keluar dari hati yang tulus. Kesembilan, mulai dengan memuji Allah dan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Sebelum meminta sesuatu, kita sebaiknya memuji Allah dan berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi, jangan langsung meminta tanpa memulai dengan memuji Allah dan mengucapkan sholawat. Sama seperti kita harus menyapa seseorang sebelum berbicara. Kita juga perlu mengawali doa dengan tata krama. Yang ke-10, selalu berbuat baik dan jauhi hal-hal buruk. Doa dari hati yang bersih lebih mudah dikabulkan. Jadi, kita harus selalu berbuat baik
dan menjauhi hal-hal yang buruk. Jadi anak-anak, jangan berharap doa kita dikabulkan kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalnya, berdoa agar Allah mengampuni dosa kita, tapi kita masih sering melakukan kesalahan yang sama. Cobalah untuk memperbaiki diri dulu supaya Allah semakin menyayangi kita. Nah, anak-anak, sekarang kita sudah tahu kan bagaimana cara berdoa yang baik. Berdoa itu nggak cuma soal mengucapkan kata, tanpa juga soal sikap kita di hadapan Allah. Dengan adab-adab yang baik, doa kita bisa lebih didengar dan insya Allah lebih mudah dikabulkan. Jangan lupa ya, berdoa adalah kesempatan kita untuk bicara langsung dengan Allah, Sang Maha Pencipta. Jadi, jangan malu-malu. Doa sebagai kebiasaan baik setiap hari. Mulai sekarang berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang bersih dan penuh rasa hormat kepada Allah. Ingat ya, Allah selalu ada buat kita, kapanpun dan dimanapun. Jadi, jangan lupa berdoa, ya. Doa adalah cara kita untuk semakin dekat dengan Allah dan menunjukkan bahwa kita selalu membutuhkannya dalam setiap langkah hidup kita. Semangat terus ya. Mari kita praktikkan adab-adab berdoa ini dan lihat bagaimana Allah akan membantu dan membimbing kita dalam setiap hal yang kita lakukan. Tetap berdoa, tetap berusaha, dan tetap percaya kepada Allah. Cukup di sini ya penjelasan hari ini. Kita akan melanjutkan penjelasan selanjutnya di hari berikutnya. Sekarang, wallahu a'lam bishawab. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.